warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah atau Begi Melati Sukma. Insya Allah mengajak kepada jamaah semuanya untuk ikut senantiasa selalu peduli kepada perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Salah satu caranya adalah dengan mendukung setiap misi kemanusiaan untuk Palestina seperti yang dilaksanakan oleh Lembaga Laju Peduli, yaitu infak gandum untuk Palestina 35.000 per bulan. Insya Allah jamaah semua diberi rezeki oleh Allah untuk bisa ikut menunaikan infak ini. Insya Allah seluruh yang dikontribusikan bagi perjuangan saudara-saudara kita di Palestina tercatat sebagai amal salih, sebab tanah itu adalah tanah suci bagi umat Islam. Jangan lupa infak gandum untuk Palestina 35.000 per bulan lewat Lembaga Laju Peduli. Semoga Allah menerima setiap ikhtiar kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilman warzuqni fahman. Sahabat Laju Peduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa kembali lagi untuk sama-sama terus belajar, sama-sama mengaji bersama ustaz dan ustazah kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bersama Ustazah Khadijah atau yang lebih dikenal Ustazah Begi Melati Sukma. Insyaallah pada hari ini kajian kita akan membahas tentang tema menjaga hidayah di jalan hijrah. Sebelum saya masuk kepada kajian, maka saya ingin memberikan perkenalan terlebih dahulu bagaimana perjalanan dari Ustazah Khadijah. Saya ingin memperkenalkan secara singkat. Sebelumnya Ustazah Khadijah, nama yang terkenalnya, kalau dulu mungkin sahabat-sahabat semua sering melihat di televisi, baik di film-film dan yang lainnya, lebih dikenal dengan Begi Melati Sukma. Dan alhamdulillah sekarang beliau sudah berhijrah dengan mengganti nama menjadi Ustazah Khadijah. Beliau juga aktif di kegiatan-kegiatan dakwah kemanusiaan. Beliau juga pendiri di Yayasan Khadijah Solihah atau Khadijah Foundation, dan juga beliau sudah menulis beberapa buku, di antaranya Ku Jemput Engkau di Sepertiga Malam dan Ya Rabbana Aku Ingin Pulang, dan juga Kun Fayakun Menembus Palestina. Baik, sahabat Laju Peduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan segera kita mulai kajian bersama Ustazah Khadijah pada siang hari ini. Mari kita sama-sama ikhlaskan niat kita, kita ikhlaskan hati kita agar ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Ustazah bisa mudah kita terima di dalam hati kita, sehingga kita bisa lebih mudah mengamalkan ilmu-ilmu tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga kajian pada siang hari ini diselenggarakan oleh Laju Peduli, dan insya Allah kita terus konsisten, istiqomah. Kita buat kajian-kajian ini setiap hari Senin dan hari Kamis dan juga hari Jumat. Baik, mari kita sama-sama mempersiapkan diri dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, akan kita mulai kajian pada siang hari ini. Kami akan serahkan kepada Ustazah, falyatafaddal. Masya Allah, syukran Ustaz. Alhamdulillah wa syukurillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya cek dulu, suaranya sudah masuk Ustaz? Sudah. Ya, insyaallah. Baik. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Masya Allah, la quwata illa billah. Pada hari ini kita menyadari bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala
untuk menyelesaikan perjalanan dunia kita, insya Allah dengan lebih baik dan semakin baik. Kita semua sudah berada pada bagian tertentu dalam hidup kita yang kita sendiri tidak mengetahuinya kapan akan berakhir. Jika kita diberikan usia oleh Allah, semisalnya tersisa 10 tahun lagi, artinya semakin sempit waktu kita. Jika kita diberi kesempatan oleh Allah yang tersisa waktu kita 3 tahun lagi, lebih sempit lagi waktu kita. Barangkali ada yang masih diberi sisa waktu oleh Allah 40 tahun, 50 tahun, itu pun seluruhnya adalah kesempitan. Sebab kullu nafsin za'iqatul maut, yang pasti itu adalah kematian. Setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi kita semua sedang dalam perjalanan menuju kepada kematian. Kematian artinya meninggalkan dunia ini. Bukan selesai, tapi pergi meninggalkan dunia ini. Ini ada di dunia, seberapapun sisa usia kita, itu artinya mesti kita gunakan dengan sebaik-baik daya upaya kita bisa. Termasuk dalam hal sikap ya, atau akhlak ya, dalam soal amalan ya, syariat, dalam soal menumbuhkan keyakinan atau tauhid ya. Karena hal-hal ini ketika didiskusikan seringkali disebut sebagai berat gitu. Ketika kita bicara tentang yakin atau iman ya, jaga iman, selalu disebut sebagai berat. Karena iman itu suka naik turun gitu ya. Betul. Rasanya berat sekali jaga iman gitu ya. Rasanya berat sekali gitu menjaga keyakinan kita kepada sesuatu janji Allah, apalagi kalau keadaannya sulit gitu ya. Seperti saat ini semuanya seperti berat, semuanya seperti mentok di sana sini. Selalu hal-hal yang justru sebetulnya adalah penyelamat bagi kita seringkali dibahas atau didiskusikan dengan dimulai dengan kata berat gitu ya. Menjaga iman berat, istiqomah berat, hijrah berat, jaga hidayah berat gitu, berdakwah berat. Kenapa semuanya sabar ya berat gitu? Kenapa semuanya selalu seringkali kita mulai dengan kata berat, padahal pada hadis qudsi ya yang disampaikan di riwayat Bukhari dan Muslim, Allah Ta'ala sudah mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda bahwa Allah berfirman bahwa Allah adalah sesuai prasangka hamba-hambanya ya. Allah itu sesuai dengan prasangka hamba-hambanya. Jika prasangka kita bahwa segala perintah Allah adalah berat, maka keadaan kita terus berkutat dalam berat begitu. Inilah kemahaadilan Allah. Barang siapa menginginkan dunia, maka kami segerakan dunia baginya. Al-Isra 18. Inilah kemahaadilan Allah. Barang siapa menginginkan akhirat, dia menjaga imannya dengan baik, bersungguh-sungguh, maka akan kami berikan ganjaran yang baik itu kepadanya. Masya Allah. Jadi Allah itu sesuai prasangka hamba-hambanya. Allah itu memberi sesuai seperti apa yang kita inginkan, kita ikhtiarkan. Kembali lagi bahwa Allah Ta'ala adalah sesuai prasangka hamba-hambanya. Seperti juga beberapa ayat yang firman Allah ya, yang tadi Teteh kutip, barang siapa menginginkan dunia, maka Allah akan menyegerakan dunia baginya, sementara jahanam sudah menunggunya, kata Allah. Dan barang siapa menginginkan akhirat, dia bekerja keras menjaga imannya, maka Allah akan memberikan ganjaran yang baik terhadapnya ya. Artinya memang Allah berbuat sesuai bagaimana hambanya juga berbuat begitu ya. Dan ini kemahaadilan Allah, kemahaadilan sebab Allah Ta'ala memberikan hamba-hamba yang bernama manusia ini suatu penciptaan yang disempurnakan, yang lebih disempurnakan daripada ciptaan manapun juga. Allah sudah menyampaikan ini pada surah Al-Isra ayat ke-70. Manusia itu disempurnakan daripada segala ciptaan lainnya. Oleh sebab itu kita punya yang namanya hawa nafsu. Itu adalah daya dorong ya. Sesuatu yang menjadi daya dorong di dalam kita ya.
berangkatnya dari rasa, dari perasaan-perasaan, dan perasaan-perasaan itu dihasilkan oleh satu mekanisme hati. Dan hati itu An-Nahl 78 diberikan oleh Allah Ta'ala kepada manusia bersamaan dengan panca indera gitu ya. Dan inilah daya dorong yang dimasukkan Allah kepada manusia, dan ternyata tidak hanya daya dorong yang Allah jadikan ada pada diri makhluk yang bernama manusia, tapi daya fikir ya, daya fikir, yaitu akal Allah memberikan, sehingga daya dorong atau daya upaya gitu ya, kemudian dia akan harus berkolaborasi dengan daya pikir gitu ya, untuk menghasilkan sesuatu, yaitu yang disebut perbuatan ya, perbuatan. Ketiganya ini apabila tidak dikendalikan oleh suatu kendali yang telah ditentukan oleh Allah dan dituntunkan Rasulullah, maka seluruhnya akan menjadi keburukan begitu ya. Kendalinya ini bernama iman ya, kendalinya ini bernama iman. Iman itu artinya adalah, kata iman artinya keyakinan, yakin gitu. Yakin kepada siapa? La ilaha illallah, yakin kepada Allah. Maka inilah yang akan menyelamatkan seluruh proses keadaan dan kehidupan kita gitu ya, sebagai manusia. Oleh karenanya jika kita beriman, kita akan senantiasa menginginkan pertemuan dengan Allah. Kita akan senantiasa berpikiran, bertujuan dan terdorong ya melakukan segala sesuatu itu karena Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang demikian, tadi Allah katakan Allah akan berikan ganjaran yang baik gitu ya, seperti bagaimana dia berbuat. Apabila dia menginginkan akhirat, maka Allah akan memberikan akhirat baginya. Apabila dia menginginkan pertemuan dengan Allah, Al-Ankabut ayat 5, maka hari itu Allah akan jadikan gitu ya baginya gitu. Tetapi barang siapa ingin dunia, maka Allah akan berikan dunia kepadanya. Surat Hud ayat 15, surat Al-Isra ayat 18 ya. Beberapa lagi surah-surah lainnya di dalam Al-Quran mengingatkan kepada kita bahwa ya kalau kita inginnya dunia dan kita bekerja keras mengejar-ngejar dunia, ya dunialah yang akan didatangkan begitu kepada kita. Maka sekali lagi apabila Allah sendiri sudah berfirman ya, menyatakan bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hamba-hambanya, tugas kita adalah mengelola prasangka kita gitu ya. Nah, pada diri kita ada daya upaya atau daya dorong yang disebut hawa nafsu. Ada daya pikir ya, yaitu akal ya. Kemudian ada perbuatan. Kata kuncinya berada pada hati. Iman. Ya. Iman berada pada iman. Iman ini mesti meliputi hati, sehingga apapun yang terdorong muncul dari hati, dia terkelola, dia terkendali oleh iman, oleh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti hawa nafsu yang juga berangkatnya dari rasa-rasa yang ada di dalam hati kita itu akan terkendali, akan, kalau bahasa kita, dikoptasi gitu ya, dikop gitu oleh si iman, sehingga dia menjadi terkendali. Nah, apabila dia terkendali, Nabi SAW sudah mengatakan dalam diri setiap hamba ada segumpal daging yang bernama hati. Jika dia baik, baik semuanya. Jika dia buruk, buruk semuanya. Maka kalau hati ini tidak dikendalikan, tidak bungkus oleh iman, nanti rasa-rasa dan segala gejolak-gejolak itu yang merajai gitu. Nah, kalau dia sudah merajai, maka akal kita, perbuatan kita jatuhnya akan terus menuju kepada keburukan. Ini disampaikan Nabi Yusuf alaihissalam pada surah Yusuf ya, ayat ke-53. Beliau mengatakan bahwa aku sungguh tidak terbebas dari kesalahan ya, tidak terbebas dari kelemahan ya, kekurangan, kesalahan. Dan beliau mengatakan bahwa hawa nafsu yang tidak diberi rahmat oleh Allah itu yang akan menyuruh pada kejahatan. Tetapi ini kajian tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ini menjadi panjang runutannya sampai ke ayat-ayat atasnya ya, kisah Nabi Yusuf ya, sampai dari mulai ayat atas ayat 15, 16, 20, 26 dan seterusnya. Bagaimana kemudian perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihissalam itu begitu penuh dengan, kalau bahasa kita mah, onak dan duri gitu ya.
penuh dengan kesusahan, penuh dengan macam-macam, dan Nabi Yusuf alaihissalam tuh menghadapinya semua dengan sabar, dengan usnuzon ya, dengan iman begitu ya, dengan iman keseluruhan hidupnya terus dipertahankan dalam iman, sehingga ketika tiba ya dari surah Yusuf ya, tiba pada saat dimana Nabi Yusuf alaihissalam digoda dengan godaan yang sebegitu dahsyatnya oleh Zulaika ya, bosnya sendiri ibaratnya gitu, yang di dalam rumah tempat Nabi Yusuf bekerja. Pada ayat-ayat 25-26 dan sekitar ayat tersebut disampaikan Nabi Yusuf alaihissalam itu hasratnya bangkit ya. Hasratnya itu bangkit, bukan sama sekali tidak ada hasrat atau tidak ada syahwat yang bangkit, tapi kemudian Allah Ta'ala mendatangkan peringatan sehingga Nabi Yusuf merasa takut ya. Ini afullah, merasa takut kepada Allah, dan beliau berlari meninggalkan godaan tersebut begitu. Maka beliau mengatakan, sungguh aku tidak terlepas dari kesalahan, dan sesungguhnya hawa nafsu yang tidak diberi rahmat oleh Allah, dia akan menyuruh pada kejahatan. Tetapi rahmatnya Allah inilah yang menyelamatkan. Dan rahmat Allah ini dari mana datangnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sudah mengatakan bahwa sesungguhnya segumpal daging itu jika dia buruk, buruk semuanya. Jika dia baik, baik semuanya. Maka kuncinya adalah kita mesti menjaga segumpal daging atau yang disebut qalb ya, hati kita ini, agar senantiasa dia terkurung, terbungkus, terlindungi oleh iman gitu. Sehingga rasa gejolak apapun yang muncul daripadanya itu nanti akan diredakan oleh Allah, dapat rahmat gitu dari Allah. Sehingga dia tidak memimpin, gejolak-gejolak ini tidak memimpin, tapi iman yang akan memimpin. Dan pada keadaan-keadaan ketika kita sedang diuji oleh Allah dengan potensi-potensi dosa, potensi maksiat, Allah sendiri pula lah yang kemudian mendatangkan pertolongan ya, lewat rahmatnya di dalam mengingatkan hati, mengingatkan iman ya, agar keseluruhannya ini sebetulnya menjadi suatu hikmah pelajaran bagi hambanya ini. Maka sesungguhnya hamba dengan Tuhannya, kita ya makhluk dengan Khalik, dengan Sang Maha Pencipta, itu hubungannya sangat kuat, relasinya bukan sekedar astagfirullahaladzim, Allah nggak bisa kelihatan, jadi seperti nggak ada relasi apa-apa gitu ya, nggak ada timbal balik, nggak ada ketersambungan, tidak seperti itu. Seluruh petunjuk-petunjuk dari Al-Quran, hadis, itu sangat amat menunjukkan betapa relasi antara hamba dengan Tuhannya, Tuhannya dengan hambanya itu adalah dua arah sangat kuat ya. Misalnya seperti Baqarah 152, ingatlah kepadaku maka aku akan selalu ingat kepadamu gitu ya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengingat Allah dalam keadaan senangnya, Allah akan menjemputnya dalam keadaan sulitnya gitu. Jadi ini kan relasi, maka relasi ini kita mesti jaga. Dan keutamaan menjaga relasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah iman, yakin gitu ya, yakin. Dengan iman, maka kita akan menjalankan syariat gitu. Menjalankan syariat dengan sabar, dengan tabah ya, dengan tegar gitu. Tapi berangkatnya harus dari iman, dari keyakinan kita, dari ketauhidan kita, tidak ada Tuhan selain Allah, sehingga kita kemudian akan bersemangat, akan bertahan, akan struggling gitu ya, berusaha, berikhtiar di dalam menegakkan syariat. Hasil dari kombinasi kesabaran, ketabahan, ketegaran, keimanan, lalu syariat yang ditegakkan, ini akan menghasilkan akhlak ya, akhlak yang kemudian tersempurnakan. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikirim ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kata kuncinya pada akhlak, karena jika akhlak manusia tertata dengan ketauhidannya, dengan syariatnya, maka ini akan membawa situasi yang makin baik, lebih baik, amat baik bagi dunia ini gitu ya. Tetapi jika akhlak manusia tidak terbentuk ya, mereka hidup dengan hawa nafsu begitu, yang terjadi ya begini, maksiat dikemas dengan berbagai macam bentuknya, penindasan antar sesama manusia, pembunuhan keji, pemboman, penjajahan atas nama kekuasaan, dan hal-hal yang terjadi di dalamnya adalah hal-hal yang
nggak terbayang gitu ya dengan akal kita sebagai manusia, dengan rasa kita sebagai manusia, kekejamannya, kekejiannya. Bagaimana misalnya mudah saja menggelontorkan bom kimia yang sekali jatuhkan 500 orang termasuk anak kecil, bayi-bayi semua bisa, astagfirullahaladzim ya, bisa luar biasa menyebabkan dampak yang sangat menyedihkan begitu. Ya inilah Nabi sudah mengatakan, apabila qalbu ini tidak terjaga, tidak terkendali hawa nafsu, maka semuanya akan jadi buruk gitu ya. Semuanya akan menjadi buruk. Apa-apa yang dibenci Allah, dimurkai Allah pun, ya bagi hawa nafsu itu lolos-lolos aja gitu ya. Bahkan Allah menyampaikan pada surah Al-Maidah kisah tentang Qabil dan Habil. Di sini pun Allah menyebut tentang hawa nafsu ya, bahwa Qabil itu mengikuti hawa nafsunya. Dia cemburu gitu ya dengan saudara kembarnya. Ini kan sebetulnya seperti gambaran tentang peristiwa Nabi Adam alaihissalam dengan syaitan ya. Nabi Adam alaihissalam begitu berimannya kepada Allah, dan syaitan terus saja membisik-bisikan, menggoda, mengganggu. Terjatuhlah Nabi Adam pada bisikan syaitan, sehingga bersama Umi Hawa mendekati pohon khuldi, mengkonsumsi buah khuldi gitu ya. Dan ketika beliau memiliki anak-anak di dunia, syaitan juga berlaku sama terus kan, sehingga Qabil dengan Habil, dua anak kembarnya ini bisa memiliki perilaku yang berbeda gitu ya. Sehingga ketika Habil harus berkorban, dan salah satu korbannya disebutkan bahwa tidak diterima akibat perilakunya. Nah, perilaku kan, keseharian perilakunya, akhlaknya. Lalu kemudian terjadi dendam dan terbawa oleh hasutan syaitan, hawa nafsu. Sehingga kata Allah, barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, mudah saja baginya membunuh, gitu ya. Mudah saja baginya membunuh. Astagfirullahaladzim. Maka pada titik ini tema kita menjaga hidayah ya di dalam berhijrah. Hidayah itu sudah Allah kasih kepada kita. Lewat pembahasan kita yang singkat tadi, mungkin kita menjadi faham bahwa hati kita itu hidayah dari Allah ya. Itu petunjuk dari Allah, dan ini Allah sampaikan juga ihdinas siratal mustaqim, berilah petunjuk bagi kami ya Allah jalan yang lurus gitu ya. Kita minta terus ditunjukkan sama Allah kepada jalan yang lurus. Allah menunjukkan kepada kita lewat apa? Pertama, Al-Quran ya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang mau bertakwa. Berarti petunjuk itu udah ada gitu ya bagi kita. Lalu petunjuk itu datang lagi lewat apa? Nabi dan Rasulnya ya. Allah mengatakan berulang-ulang di dalam Al-Quran bahwa Allah mengirimkan Nabi dan Rasul untuk membawa peringatan dan kabar gembira, membawa risalahnya Allah. Ini kan petunjuk ya, petunjuk. Allah sudah kirimkan. Wabil khusus Nabi penghabisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau membawa petunjuk yang telah dimutakhirkan, yaitu Al-Quran ya, setelah sebelumnya ada Zabur, Taurat, dan Injil, sehingga kemudian kita mesti mengacu kepada apa-apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis, maka Quran adalah petunjuk, hidayah ya, hadis adalah petunjuk ya, hidayah. Lalu kemudian pada tafsir Al-Maraghi membahas tentang ayat ini, disebutkan bahwa Allah memberikan hidayah juga berupa panca indera, lalu berupa akal, lalu berupa rasa. Itu seluruhnya hidayah dari Allah ya. Sebab Quran dan hadis itulah hidayah, itulah petunjuk Allah, yang untuk mengkonsumsi petunjuk Allah tersebut maka melewati panca indera, akal dan rasa kita gitu. Maka panca indera, akal dan rasa kita itu hidayah, itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mau membaca Al-Quran, maka mata kita akan membacanya. Kita mau mendengarkan Al-Quran, maka telinga kita akan mendengarkannya. Kita mau melafazkan Quran, maka lisan kita yang akan melafazkannya. Kita ingin menyentuh mushafnya, maka kulit kita yang akan bersentuhan, tangan kita yang akan membukanya gitu ya. Panca indera ini hidayah dari Allah. Lalu kemudian ketika mata kita membaca, maka kemudian akal kita mengolah. Barang siapa ya yang
konstruksi otaknya masih dalam keadaan sehat, Allah masih izinkan, dia bisa berpikir terus seperti ini. Teteh bicara kan akalnya bergerak terus gitu ya. Tapi kita tahu la haula wala quwata illa billah ya. Saudara-saudara kita yang sakit misalnya terkena serangan di otak ya, apakah ada tumor, apakah ada kanker, apakah ada stroke, apakah ada yang terkena itu di otak, di saraf-saraf otak, maka kita tahu ya betapa beliau-beliaunya tidak lagi bisa bicara ya, tidak lagi bisa berpikir ya, terkadang sudah bahkan lumpuh gitu, diam. Masya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya. Akal ini hidayah dari Allah. Di sana tuh tempat mengolah, mengelola segala sesuatu ya yang dilihat, didengar, diraba ya oleh panca indera. Rasa ya itu hidayah dari Allah gitu ya. Seluruhnya. Maka ketika kita bicara menjaga hidayah di dalam hijrah, kita mesti pahami dulu konstruksi hidayah tersebut sehingga kita menggali tentang jadi gimana dong menjaganya begitu ya. Ketika kita insya Allah sudah lebih paham bahwa panca indera kita adalah hidayah, akal kita adalah hidayah, rasa kita adalah hidayah, maka kita mesti melihat kita dikasih itu semua untuk apa. Ketika kita bicara rasa, An-Nahl 78, Allah mengatakan bahwa Allah memberikan hati agar kita banyak bersyukur kepada Allah. Jadi caranya menjaga hidayah yang berupa hati, banyak-banyaklah bersyukur. Lawan syaitannya gitu ya, lawan syaitannya yang senantiasa membawa kita untuk merasa kurang, merasa susah, merasa sempit gitu ya. Ya kita lawan karena memang patron hidup kita di dunia tuh udah jelas. Patron hidup kita di dunia itu kita dalam perjalanan menuju surga, tapi ditarik-tarik setan buat ke neraka. Titik, udah mesti paham kita gitu. Kita udah mesti paham. Jadi ketika misalnya Allah sudah memberikan salah satu konstruksi hidayah yaitu hati, lalu Allah katakan agar kalian mudah bersyukur gitu. Pasti kita akan dibikin gak bersyukur. Ini yang kita mesti lawan ya agar hidayah menjadi terjaga. Lalu misalnya panca indera, Allah menjabarkannya seringkali dalam kata penglihatan, pendengaran ya. Allah sendiri kan ya sami, ya basir ya, yang maha mendengar, yang maha melihat gitu ya. Maka kemudian kita mesti lihat sama An-Nahl 78 dikatakan penglihatan, pendengaran agar kita mudah bersyukur. Al-Insan ayat kedua, penglihatan dan pendengaran Allah berikan agar kita bisa menghadapi ujian-ujian Allah yang bentuknya perintah dan larangan, dan itu harus kita hadapi selama kita di dunia. Maka jika Allah sudah menyampaikan penglihatan dan pendengaran kita diberikan oleh Allah agar kita mudah bersyukur, agar kita bisa memiliki petunjuk untuk melaksanakan untuk menghadapi ya ujian-ujian Allah ketika di dunia, maka mata, telinga dan panca indera kita mesti jaga agar dia terus berada di koridor kebaikan gitu, jangan dikotori. Ibaratnya kita punya kain putih, kita kepingin dia tetap bersih, ya berarti hati-hati jangan sampai kotor kan gitu. Betul. Kita pakai pakaian ya warnanya muda atau pakaian warna gelap sekalipun seperti ini dan kita ingin pakaian kita tetap bersih, berarti kan kita mesti jaga supaya dia jangan mudah terkotori gitu. Nah sama panca indera kita itu hidayah. Kalau kita ingin hidayah ini berfungsi seperti apa yang Allah sudah tentukan untuk menghadapi segala ujian Allah, untuk lebih bersyukur kepada Allah, untuk memiliki atau menyerap petunjuk-petunjuknya Allah, maka dia mesti dijaga dalam fungsinya. Jangan sampai dia kemudian jadi kotor, jadi rusak, jadi aus ya, kayak kalau mesin itu ya, atau jadi kalau dia dianggap sebagai batu jangan sampai pecah, kalau dia dianggap sebagai kayu jangan sampai retak misalnya. Artinya kita mesti jaga gitu, kita yang mesti jaga. Lalu kemudian akal ya, Allah memberikan akal untuk apa? Memasukkan pengetahuan bagi kita di sana gitu ya. Kalian lahir dari rahim ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa dan Allah yang memasukkan pengetahuan pada kalian gitu ya. Ini Nabi mengatakan ya, di Quran juga Allah menyebutkan demikian. Diberikan akal itu untuk dimasukkan pengetahuan gitu ya, agar kita bisa berpikir gitu ya. Tapi kemudian pada surah Syams ayat ke-8 dikatakan bahwa ilham ini kan datangnya dari pemikiran ya pikiran ya rasa gitu ya. Ilham itu Allah katakan ada dua macam, ada ilham baik dan ada ilham buruk gitu. Dan ini Tuhan kita sudah
segamblang itu menyampaikan kepada kita. Memang ilham pada diri kita itu munculnya akan ada bentuk yang buruk, ada bentuk yang baik gitu. Ya dikembalikan kepada kita. Kan kita udah dikasih tahu, oh iya ya, dikasih tahu nih, iman, oh dia bisa naik, dia bisa turun, yazid wa yankus gitu. Oh ilham gitu, atau pemikiran, oh dia bisa baik, dia bisa buruk. Itu kita udah dikasih tahu, berarti tinggal kitanya aja, kita maunya apa sih hidup ini gitu. Kita maunya yang baik-baik, apa kita maunya yang buruk-buruk gitu. Kalau kita maunya yang baik-baik, maka akal kita mesti kita arahkan, kita dorong aja terus ke sana gitu. Karena jangan pernah lupa, sekali lagi ada setan. Lalu di dalam diri kita juga tetap ada gejolak-gejolak kan. Ada gejolak rasa marah, gejolak rasa rindu, gejolak rasa cinta, gejolak rasa ingin, gejolak rasa selera, gejolak emosi, gejolak, ada gejolak gitu. Di dalam diri kita itu yang disebut hawa nafsu. Nah ini yang mesti kita kendalikan ya. Ini yang kita mesti kendalikan. Ini yang kita mesti terus dorong dia ke arah kebaikan. Oleh sebab itu Allah mengarahkan kita. Allah itu mengguidance kita dengan mengatakan Allah sesuai prasangka hamba-hambanya gitu. Itu Masya Allah Tuhan kita. Baqarah 186 ya, Allah mengatakan agama ini bukan untuk menyulitkan gitu ya. Allah itu yang kemudian kalau dalam kajian ilmu psikologi gitu ya, dalam kajian ilmu-ilmu dunia lah, kemudian dikatakan positive thinking gitu kan, be positive ya. Kita mah udah dikasih tahu sama Allah, husnuzan dah. Pokoknya prasangka itu baik aja, udah ya. Selalu harus berprasangka baik. Ini juga salah satu cara untuk menjaga hidayah kita ya di hadapan Allah Ta'ala, yaitu senantiasa husnuzon, senantiasa berprasangka baik, senantiasa mengarahkan perbuatan kepada yang baik-baik. Jadi dari mulai niat, kemudian rasa, kemudian pemikiran, kemudian perbuatan, kemudian prasangka, semuanya didorong aja terus kepada yang baik-baik gitu. Dan kata baik dalam Islam itu bukan tidak ada deskripsinya, bukan artinya baik itu terserah seperti apa mau kita, bukan. Baik di dalam Islam itu adalah sesuai dengan perintah dan tuntunan Allah Ta'ala serta Rasulnya. Itu baiknya di dalam Islam. Karena orang baik banyak, perilaku baik banyak, tapi kita mesti lihat sesuai enggak dengan syariat, sesuai enggak dengan perintah Allah, sesuai enggak dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah pada titik ini maka kemudian kita mesti tolabul ilmi, baliknya ke situ, mutarnya akan ke situ. Maka menjaga hidayah dari Allah itu adalah mengatur tentang hati kita, pikiran kita, prasangka kita, lafaz doa-doa kita, ya, perbuatan kita itu diatur seluruhnya kepada hanya judulnya husnuzan, yaitu prasangka baik, perbuatan baik, perkataan baik, gitu ya. Kayak Nabi Musa alaihi salam, prasangkanya di kepalanya baik, Tuhanku tidak akan meninggalkanku, pasti Allah kasih petunjuk, pasti. Lalu dilafazkan, innama ya rabbis sayahdin, dilafazkan ya. Lafaznya juga mesti muncul, Allah pasti memberi petunjuk. Jadi jangan kita pikirannya ada Allah, tapi begitu ngomong, ya gimana ya, kok begini banget ya keadaannya, nah, kan nggak matching gitu, ya, nggak bisa. Lafaznya juga mesti yakin. Sebaliknya, jangan sampai lafaz kita bolak-balik, aduh jaga hidayah tuh berat, aduh jalankan syariat tuh berat, aduh hijrah tuh nggak gampang ya, aduh gitu. Jangan, lafaz kita juga kita mesti jaga ya. Insya Allah, biiznillah hijrah kita insya Allah ditolong Allah gitu ya. Biiznillah hidayah Allah, Allah yang jagakan untuk aku gitu kan ya. Aku hanya harus berjuang, yakin bahwa Allah akan jagakan hidayah ini untuk aku. Dan jadi itu ya yang pertama adalah mengurung seluruh diri kita hanya dengan prasangka baik ya, pikiran yang baik, perasaan yang baik, kita dorong terus ke arah sana. Lalu kemudian yang kedua, tolabul ilmi. Karena mendorong-dorong perasaan kita, pikiran kita, perbuatan kita kepada yang baik-baik, yang diridhoi oleh Allah itu ya bukan sesuatu yang mudah. Karena kita ditarik-tarik terus, udah pasti kita ditarik terus sama setan. Dan setan tuh menggunakan dunia ya. Menggunakan dunia. Karena kecemburuan setan kepada Nabi Adam alaihissalam, sebab pada Baqarah 30 Allah sudah menyatakan yang akan menjadi khalifah di dunia itu adalah manusia gitu.
yang diciptakan belakangan, dunianya udah diciptakan duluan, segala isinya udah diciptakan duluan, malaikat udah diciptakan, udah jelas tugasnya malaikat itu menjadi para menjalankan fungsinya yang diperintahkan Allah gitu ya, taat kepada Allah. Jadi sudah jelas pada saat itu bahwa fungsi malaikat itu tidak ditaruh di dunia ya. Maka syaitan mengira bahwa syaitan yang akan menjadi pemimpin di dunia. Syaitanlah yang akan merajai, menguasai dunia gitu. Ternyata Allah menciptakan makhluk lain. La haula wala quwata illa billah. Allah menciptakan manusia dan Allah mengatakan ini yang akan jadi khalifah gitu di dunia. Ini yang akan jadi pemimpin. Oleh karenanya kemudian syaitan kebakaran jenggot, panas hatinya. Diuji lagi sama Allah, ayo sujud kepadanya. Gak mau, syaitan melawan ya. Sampai Allah murka pun dia tetap tidak minta maaf sama Allah. Syaitan mengatakan kepada Allah Ta'ala, yang diajukan proposalnya itu adalah permintaan penangguhan hukuman. Syaitan tidak langsung bertaubat minta ampun kepada Allah atas perilakunya. Tidak, dia malah negosiasi. Maka dalam Quran itu kita sering diingatkan sama Allah, Allah tidak suka orang-orang yang berdebat, orang-orang yang bantah-membantah, itu melemahkan. Karena itu perilakunya syaitan. Bahkan pada An-Nahl 125 dikatakan, jika di dalam dakwah kita harus berhadapan dengan bantah-bantahan itu, Allah mengatakan, bantahlah dengan cara yang disukai Allah. Bayangkan kita mesti mikir, mesti mengkaji, mesti melihat kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana ya membantah yang disukai Allah gitu. Kan pasti kita lihat acuannya harus ke Rasulullah, makanya kita mesti mengkaji hadisnya, melihat riwayat-riwayat, karena Allah katakan menyerulah kepada jalan Allah dengan cara hikmah, dengan mauzatil hasanah ya, cara yang baik, pendidikan yang baik. Dan jika harus terjadi bantah-membantah, bantahlah dengan cara yang paling disukai Allah. Sebab Allah Maha mengetahui mana yang sesat dan mana yang telah mendapat petunjuk. Itu Allah katakan, Allah Maha mengetahui. Jadi kita nggak perlu ngotot-ngototan, bantah-bantahan, nunjukin kita bagaimana ini. Itu melemahkan dan itu syaitan. Itu syaitan terus-menerus membantah kepada Allah Ta'ala ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka sekali lagi menjaga hidayah itu ya dengan selalu mengurung diri kita dengan prasangka baik, dengan pemikiran yang baik ya. Dan sekali lagi kebaikan-kebaikan ini bukan tidak ada acuannya adalah syariat ya, acuannya adalah ketentuan yang disampaikan oleh Allah Ta'ala, dituntutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan untuk itu kita mesti bertolabul ilmi, maka menjaga hidayah, poin keduanya adalah harus tolabul ilmi. Dari tolabul ilmi ini insya Allah nur ya, penerangan itu Allah masukkan kepada kita, sehingga kita faham, oh begini ya, kan sama kayak teteh ya, dihijrahkan oleh Allah. Kan dulu gak mafhum dong. Ya waktu itu hidupnya ngejar-ngejar dunia, boro-boro mengkaji sirah nabawiyah ya, boro-boro merunuti tentang dulu gimana ya, ya mungkin waktu sekolah belajar ya, tapi jadi seperti teori yang nempel aja plak selesai. Agama kan bukan cuma tentang baca paham teori nempel selesai, bukan ya. Quran itu kan adalah tentang membacanya, mentadaburinya, mengamalkannya, menyampaikannya gitu ya. Dan ya teteh merasa sekali mengkaji, membaca ya, merunuti macam-macam perjalanan gitu ya, lewat kitab-kitab, lewat buku dan seterusnya. Itu membuat ya nur itu cahaya. Teteh bukan bilang kalau teteh orang yang bercahaya, bukan, tapi cahaya itu namanya kepahaman gitu ya. Kepahaman itu kan dimasukkan gitu oleh Allah sehingga kita jadi faham. Oh iya, oh begini, begitu ya. Kita baca Quran, kita diceritakan sama Allah riwayat Nabi ini, Rasul Allah begini perjalanannya dan seterusnya. Maka kita jadi tahu kalau Nabi dan Rasul saja perjalanannya seperti itu. Ya aku mah mesti terima atuh gitu ya. Nabi dan Rasul aja begitu gitu kan. Ya udah aku mesti terima gitu. Nabi dan Rasul aja dikasih susahnya, Nabi Ayub ya gitu. Misalnya nih, pasangan rumah tangga menikah belum juga dikaruniai anak. Ya udah tenang-tenang aja. Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim gitu ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW. Apakah setelah Umi Khadijah 11 pernikahannya yang lain dikaruniai anak sama Allah ya? Ya kita mesti belajar Nabi dan Rasul saja seperti itu. Kok Umi Aisyah itu Ummahatul Mukminin ya,
Umi Salamah ya, Umi Hafsah seluruhnya. Dan beliau-beliau dari mulai yang Masya Allah Umi Aisyah ya yang perawan ya, Umi Hafsah misalnya, yang lain-lain walaupun ada janda, ada Masya Allah, tapi la haula wala quwata illa billah ya, Allah tidak berikan keturunan gitu. Hanya Umi Khadijah. Bahkan pada peristiwa Umi Khadijah, kelahiran pertama meninggal balitanya ya, yang kedua meninggal balitanya. Ini Nabi dan Rasul loh, punya juga persoalan-persoalan pribadi yang Allah berikan untuk menguji gitu ya, ketahanannya di dalam menghadapi segala ketentuan Allah. Ini Nabi dan Rasul. Jadi kita juga ya udah, kalau kita ngalami hal-hal begitu di dalam hidup kita, ya kita mesti sabar, kita mesti melihat bagaimana Nabi dan Rasul kita menghadapi hal-hal demikian. Ini kan cuma sekedar contoh ya, cuma sekedar contoh bahwa kenapa sih kita mesti tolabul ilmi. Dan ini teteh rasakan, inilah yang menguatkan gitu ya dalam proses perjalanan hijrah yang pastinya tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Kalau tadi kita bahas hidayah, sekarang kita bahas hijrah nih. Kenapa tidak mudah? Simpelnya gini aja. Orang yang berhijrah itu dalam Al-Quran disebut minaz zulumati ilan nur, ya, pindah dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan itu tempatnya setan, ya. Jadi ketika kita berada di dalam kegelapan, kita masih menghamba pada dunia, kita menjadikan dunia sebagai keutamaan, ya, kita sibuk mengejar dunia, kita menjadi orang baik tapi dalam tatanannya dunia gitu. Itu setan tuh nggak terlalu kerja keras, karena setan melihat, memandang bahwa udah kena nih orang gitu ya, talbis iblis. Kan ada kajian tentang talbis iblis, tentang jebakan-jebakannya iblis. Kita udah terjebak, masuk dalam jebakan gitu ya. Ya baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bahas sedikit tentang hijrah ya sebelum ini menjadi penutup juga. Apabila kita masih berada dalam tatanan duniawi, masih menghamba pada dunia, maka artinya usahanya syaitan, seperti yang syaitan janjikan kepada Allah Ta'ala, bahwa syaitan akan selalu membawa manusia kepada keadaan yang sesat ya. Dia akan melakukan segala cara. Dalam Quran surah Al-A'raf kan dijabarkannya, syaitan mengatakan dia akan datang dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang gitu ya. Itu antara ayat 10 sampai ayat ke-20-an. Artinya kalau bahasa kita, pokoknya dengan segala cara deh gitu. Dengan segala cara bakal dikerjakan sama syaitan untuk membuat kita tidak bersyukur kepada Allah dan kita menjadi sesat gitu. Maka ketika kemudian kita dalam hidup ini masih betul-betul membiarkan diri kita ini dijajah oleh hawa nafsu ya, ada inginnya mesti tercapai gitu ya, ada marahnya mesti dikeluarkan gitu ya, ada sakit hatinya disimpan terus pokoknya dibiarkan gitu, sakit ini pokoknya orang ini bener-bener kelakuannya begono apa, pokoknya sakit hati dipelihara gitu ya. Kerja keras untuk apa? Oh, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen hidupnya settled, pengen dipandang orang sebagai orang sukses gitu ya. Ini ya Teteh bisa menjabarkan ini dengan lancar karena kan Teteh sebelumnya begitu gitu ya. Jadi artinya kerjanya setan itu menjadi lebih enteng sebab kita sudah berhasil masuk dalam jebakannya gitu. Nah, ketika kemudian kita bereaksi gitu ya, merespon peringatan-peringatannya Allah, karena sesungguhnya setiap saat, setiap hari, setiap waktu hidup kita itu peringatan. Allah sudah mengatakan bahwa Allah telah mengirimkan Al-Quran sebagai peringatan, dan Al-Quran ini kan standby terus gitu ya. Al-Quran ini standby terus, maka peringatan itu terus-terus ada ya. Dan Allah mendatangkan sekali lagi hidayah ya, itu lewat rasa, lewat mata, lewat pendengaran, tapi kitanya manusia tidak merespon gitu, tidak merespon. Allah Maha Penolong, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah akan terus datangkan peringatan. Oleh sebab itu dari Zabur, Taurat, Injil, Quran, lalu Quran dijamin sama Allah, dijaga sampai akhir zaman. Dari Nabi Adam terus, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Salih, Nabi Hud, terus sampai Nabi Ibrahim, terus sampai Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Allah tutup, Allah jaga risalah yang dibawa Nabi Muhammad itu terus bisa dipakai sampai dunia ini nanti dihancurkan oleh Allah Ta'ala gitu ya. Artinya peringatan itu it is there gitu ya, itu udah ada gitu di sana. Dan kemudian Allah
menggunakan seluruh sarana pada diri kita, mata kita melihat, telinga kita mendengar. Allah mengatakan pada hadis qudsi bahwa sesungguhnya seluruh yang Allah ciptakan itu agar kita lebih mudah mengenali Allah. Seluruh ciptaan yang Allah jadikan ini agar kita lebih mudah mengenali Allah. Berarti setiap saat itu kita selalu diperingatkan. Lihat angin, kita diperingatkan. Lihat awan, lihat proses hujan, mendengar ada kematian, kemudian naudzubillah min dzalik, ada kecelakaan, ada musibah alam, kemudian ada pandemi global, kemudian kita tuh diingetin terus sama Allah. Lalu ada orang hamil, kemudian melahirkan, lihat bayi dari nggak bisa apa-apa, lalu tumbuh, lalu terus saja kita kan diingatkan terus tuh sama Allah. Kita terus berada dalam suasana peringatan tentang kemahabesarannya Allah, kemahakuasaannya Allah. Masalahnya manusianya yang nggak mau nyimak gitu. Manusianya yang sibuk memandang yang lain, yaitu dunia gitu ya. Ketika kita memandang air misalnya, bukan Sang Maha Pencipta airnya yang kita ingat, tapi yang kita ingat nikmatnya air buat mandi, aduh bersih, dibikin jadi minuman, aduh segar, aduh enak gitu. Duniawinya yang muncul. Nah, oleh sebab itu, ketika kita masih berada dalam keadaan yang demikian, tentu saja setan berada dalam posisi menang gitu ya. Tapi ketika kemudian kita merespon peringatan-peringatan itu, dan biasanya Allah menghentak kita dengan takdir ya, apakah takdir baik atau takdir buruk gitu. Takdir baik ini makna, karena pada surah Al-Anbiya 35, baik dan buruk itu keduanya adalah ujian dari Allah ya. Keduanya itu sesuatu yang menguji kita untuk kita kembali mencari jalan kebenaran. Ini Allah tegaskan pada Al-A'raf 168. Maka ketika Allah menghentak kita dengan takdir-takdir kita, ada di antara kita yang kemudian merespon, ada yang life goes on gitu, yang ya udah balik lagi dia meresponnya secara duniawi gitu. Dan ini Allah tidak akan pernah melepaskan hamba-hambanya ya, membiarkan begitu. Tidak mungkin. Allah mengatakan innallaha ma'ana. Allah selalu ada untuk kita. Allah mengatakan pada surat Kahf 16, Allah lebih dekat dari urat nadi ya. Allah lebih dekat dari urat nadi. Allah tuh selalu ada gitu untuk kita, bersama kita. Allah ada terus. Maka peringatan Allah juga ada terus, panggilannya Allah juga ada terus gitu ya. Tinggal momentumnya aja kita merespon di titik yang mana. Dan apabila kita tak juga merespon, maka derajat panggilan ini akan dinaikkan ya. Hari ini derajat panggilan Allah itu betul-betul dinaikkan karena masjid-masjid, rumah-rumah Allah ditutup, majelis-majelis ilmu, taman-taman surga ya ditutup. Tanah suci Makkah, Madinah, Al-Quds ditutup ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa ditutup. Seluruh pergerakan dunia terhenti atau drop mungkin 50-60% ya. Ini panggilan yang kencang dan merata gitu ya. Allah jadikan rata 210 negara, hanya tinggal 11 negara dan 10 titik di dunia yang tidak terjangkiti pandemi ini. Masya Allah gitu ya. Masya Allah la quwata illa billah. Nah, kalau udah dipanggil dengan kencang sama Allah, ya nyaut gitu. Nah, begitu pula misalnya secara singkat ya, sebelum kita tutup dan masuk ke tanya jawab, misalnya kisah perjalanan hijrah Teteh gitu, nggak usah diceritakan panjang-panjang, mengacu kepada kajian yang barusan kita telaah bersama. Ya begitu pula perjalanan hidup Teteh ya, diberi seluruhnya kita itu hidup di dalam selalu peringatan dan petunjuk Allah. Quran dikirim sebagai peringatan, Quran dikirim sebagai petunjuk, Quran dikirim sebagai cahaya, Quran dikirim sebagai obat, Quran dikirim sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Quran dikirim sebagai hadiah untuk seluruh umat manusia ya, hudalin nas, bukan hanya untuk kelompok tertentu atau kaum tertentu gitu ya, seperti Zabur, Taurat, Injil, tapi Quran untuk hudalin nas, seluruh manusia. Jadi Masya Allah. Dan ini selalu ada, dia selalu ada sebagai petunjuk, sebagai peringatan gitu. Kitanya mau nggak nyimak? Ya. Mau nggak kita menyimak? Nah, hijrah adalah ketika kita merespon, memberikan respon setelah silih bergantinya takdir yang Allah datangkan sebagai panggilan, peringatan, penjagaan bagi kita. Maka kemudian ada kondisi yang membuat kita merespon. Ya, ini artinya Allah, masya Allah, Allah sudah tidak mau kehilangan kita. Ya, karena gerakan kita merespon pun itu sebetulnya semua atas ridhonya Allah Taala. Ya, seperti Nabi Yusuf alaihi salam
ketika hasratnya bangkit kepada Zulaikha, Allah yang tekan, ya. Allah yang kemudian memberikan petunjuknya, memberikan tanda-tandanya dengan menimbulkan rasa takut pada Nabi Yusuf alaihi salam, sehingga beliau berbalik untuk meninggalkan keadaan tersebut. Jadi kita itu kalau udah, Allah tuh maha kasih maha sayang, ya. Ini juga terwujud dalam surah At-Taubah ya 24. Bagaimana Allah mengatakan katakanlah apabila engkau mencintai bapak-bapakmu, ibumu, pasanganmu, anak-anakmu, keluargamu, saudaramu, harta, kekayaan, pekerjaan, rumah, tempat tinggal. Jadi hal-hal yang manusia, yang dunia, yang kesenangan itu membuat kita cinta lebih daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah. Maka Allah katakan, tunggulah, Allah akan datangkan peringatan besar kepada kita. Jadi bukan serta-merta gitu. Memang Allah mengatakan tunggulah, akan selalu ada. Allah tuh Masya Allah ya, Allah maha penyabar, Allah maha lembut ya, Allah menunggu. Oh iya, dia nih terikat nih, cintanya lebih nih kepada manusia lainnya, lebih daripada cinta kepada Allah. Oh iya, ternyata begitu juga sama hartanya. Oh, kepada pekerjaannya. Oh, terus Masya Allah, Tuhan kita itu maha pengasih, penyayang, maha pecinta ya. Menunggu, menantikan, baru Allah datangkan peringatan. Dan peringatan besar ini pun Allah datangkan agar kita kembali mencari jalan kebenaran. Masya Allah ya. Jadi apabila kita sudah merespon panggilan itu daripada Allah Ta'ala, lalu kita bergerak, maka lihatlah janji Allah. Kembali lagi hadis qudsi tadi ya. Barang siapa yang melangkah mendekat kepada Allah sejengkal, Allah akan datang sahasta. Barang siapa yang sahasta, Allah akan datang sedepa. Atau terbalik nih, tapi suka terbalik sedepa sama sahastanya. Lalu barang siapa yang datang kepada Allah dengan berjalan lambat, Allah akan berlari. Artinya Allah tuh menunggu kita melangkah aja gitu. Tapi melangkahnya serius gitu ke Allah ya. Nah, apabila kita sudah melakukan langkah ini di dalam hidup kita, jangan takut karena ini jaminan Allah. Pokoknya kita melangkah satu langkah, ibaratnya Allah tuh bisa 1000 langkah gitu datang kepada kita. Maka artinya ketika kita melangkah satu langkah dalam sebuah proses hijrah yang kita lakukan, lalu kita merasa aduh berat, aduh susah dan seterusnya. Kata berat, aduh susah, aduh ini kita mesti tekan, karena itu setan kembali menerapkan jebakannya. Kembali menerapkan jebakannya agar prasangka kita jadi buruk, nanti jadi tambah jauh sama Allah, karena Allah sesuai prasangka hamba-hambanya. Nanti langkah kita jadi macet, maka Allah nggak datang 1000 langkah gitu. Karena Allah dengan hamba itu kesalingan. Kalau kita melangkah satu langkah, maka Allah akan datang 1000 langkah. Kalau kita datang dengan jalan, Allah akan berlari. Ini kan kesalingan. Jadi kalau kitanya nggak melangkah, ya bagaimana mungkin Allah datang berlari gitu kepada kita? Kitanya aja nggak melangkah, nah syaitan maunya ini. Maka apabila kita sudah merespon panggilannya Allah dan kita harus membuat langkah-langkah itu dalam hidup kita, Imam Syafi'i mengatakan jalan terus kalau menuju kepada Allah itu. Jalan terus. Jangan berhenti, jangan berbalik, jangan macet. Walaupun lambat, walaupun kita terseok, walaupun kita harus merangkak, tapi jalan terus. Ya, jalan aja terus ya. Ini juga salah satu kunci untuk menjaga hidayah ya. Jalan saja terus, jangan berhenti, jangan berbalik ya. Terus saja melangkah, terus saja berjalan. Ada onak, ada duri, munculkan lagi yakin kita. Inna ma'iya rabbis sayahdin. Munculkan lagi yakin kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Munculkan lagi yakin kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Munculkan lagi yakin kita. Allahumma afrigh alaina sabra'u ya. Allah berikan kami sabar, kata Nabi Daud ya, pasukan bersama Raja Talut, dan Allah berikan kesabaran itu pada mereka. Pokoknya cepat aja kita naikkan terus yakin kita, naikkan terus. Nah, ini terpengaruh sekali dengan thalabul ilmi ya, dengan thalabul ilmi. Dan terakhir, maka sekali lagi bentuk diri kita dengan iman yang kokoh, teruslah berada di dalam aura positif ya. Prasangka baik, perkataan yang baik, pemikiran yang baik, yang disesuaikan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Untuk itu kita mesti thalabul ilmi, dan untuk thalabul ilmi kita mesti menyiapkan energi, waktu, ya, situasi. Nah, teh itu yang susah. Nah, jangan pakai susah semua kan? Lafaznya nggak boleh susah, lafaz kita nggak boleh susah.
Thalabul ilmi mesti menyediakan waktu, menyediakan energi, memang harus begitu, sama seperti kita menyekolahkan anak-anak kita. Dan seperti dulu kita disekolahkan oleh orang tua kita gitu. Ya memang mesti menyediakan waktu, orang suruh datang ke sekolah jam 7 sampai jam 2 kok, masa kita nggak mau? Ya kalau nggak mau gak usah sekolah gitu. Ibaratnya seperti itu, emang mesti begitu gitu, mesti menyediakan waktu. Nah kita juga begitu. Untuk thalabul ilmi kita mesti siapkan waktu, siapkan energi kita. And that's life in dunia gitu. Memang itu hidup kita di dunia. Tempat untuk fight gitu, tempat untuk jihad, tempat untuk berjuang. Kata Nabi, jihad itu melawan hawa nafsu. Jihad itu kalau kita diserang, kita melakukan pertahanan demi tegaknya agama Allah ya. Jihad itu adalah berbakti pada orang tua ya. Jihad itu adalah suami mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya dengan halal dan thayyib. Jihad itu adalah seorang perempuan yang menggauli suaminya dengan baik, merawat anak-anaknya dengan penuh kesabaran, ulet, telaten, ikhlas dalam mengurus rumah tangga. Jadi dunia ini memang tempat jihad. Dari mulai istri kepada suami, suami kepada istri, anak kepada orang tua kepada anak. Lalu seluruhnya memang tempat kita, memang tempat jihad, tempat berjuang gitu ya. Maka jangan kehilangan track tersebut. Insya Allah mudah-mudahan Allah menolong kita, menjaga kita di dalam jalan hijrah kita, senantiasa Allah berikan petunjuk. Terakhir sebagai penutup, dan ini seringkali teteh ulang di dalam kajian, silahkan dibuka saja surah Al-Ankabut ayat ke-69 ya, supaya kita lebih yakin, faham dan tertuntun. Al-Ankabut 69, barang siapa yang berjihad mencari keridhaan Allah, maka akan kami tunjukkan jalan-jalan bagi mereka. Allah benar-benar akan selalu menyertai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah sudah berjanji. Jadi kuncinya kita jihad, niatnya adalah ridha Allah, maka Allah yang akan tunjukkan jalan-jalannya kepada kita. Allah yang akan menuntun, Allah yang akan memimpin. Allah mengatakan Allah akan memberikan petunjuk jalan-jalan yang harus kita tempuh. Ini sudah Allah janjikan pada Al-Ankabut 69. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal jika ada pertanyaan yang akan disampaikan. Baik, jazakillah khairan Ustazah atas ilmu-ilmunya yang telah disampaikan. Luar biasa, banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari tausiah yang disampaikan oleh Ustazah pada siang hari ini. Mungkin kalau selama ini kita nganggap, oh saya hijrahnya nanti aja karena belum ada panggilan, belum ada peringatan atau apa, atau oh saya belum dapat hidayah nih, saya belum dapat hidayah makanya saya belum bisa hijrah. Ternyata yang disampaikan oleh Ustazah tadi bahwa tanpa kita sadari hidayah itu sudah ada di hati kita gitu. Bahwa hidayah itu adalah jalan yang Allah tunjukkan kepada kita ketika kita di dalam sholat kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Kita terus mengulangi dalam sholat kita untuk meminta hidayah. Dan juga dengan panca indera yang kita miliki itu adalah hidayah yang Allah berikan kepada kita. Dan sekarang mari kita kembali kepada hidayah yang Allah telah kirimkan kepada kita. Dan untuk menjaga hidayah, tadi Ustazah menyampaikan bahwa memang sulit perjalanannya. Yang pertama adalah kunci kita untuk menjaga hidayah dengan mengatur hati kita. Tadi Ustazah menyampaikan, kita harus mengatur hati kita, mengatur pikiran kita, mengatur prasangka kita, mengatur perbuatan kita, dan berhusnuzon. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sudah melakukan itu semua, insya Allah rintangan apapun yang kita lewati, yang kita hadapi di depan kita akan terus tetap istiqomah. Yang kedua yang disampaikan oleh Ustazah adalah dengan menuntut ilmu, bahwa hidayah secara hijrah secara fisik, contoh kita dengan yang tadinya tidak memakai hijab, ketika kita berhijrah dengan menggunakan hijab, bukan hanya sekedar hijrah itu hanya menggunakan hijab saja, tetapi kita terus belajar, terus menuntut ilmu, apa saja yang harus kita jaga. Contoh seorang akhwat, apa sih batasan-batasan yang harus dijaga oleh seorang akhwat itu dari hijrah itu tersebut. Yang ketiga, siap menghadapi ujian. Nah, ini poin yang banyak orang gagal di sini. Banyak juga ketika kita melihat mungkin ada sebagian saudara-saudara kita yang artis atau bukan artis pun, ketika sudah berusaha untuk hijrah baik secara penampilan, baik secara
akhlak, ternyata ketika di poin yang ketiga ini, di ujian ini, baik ujiannya cemoohan dari orang lain, atau kalau mungkin dia seorang artis, dari komentar netizen segala macam. Ini banyak juga saudara kita yang tidak kuat dengan ujian ini. Akhirnya banyak juga yang gagal di dalam perjalanan untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Masya Allah, sangat luar biasa sekali, dan banyak sekali poin-poin yang lainnya yang tentu tidak bisa kita sampaikan semua karena waktu yang sangat terbatas. Dan insya Allah sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab, akan ada iklan sebentar Ustazah dari Laju Peduli tentang program-programnya yang ada di Palestina. Ya, ada beberapa program yang disalurkan ke Palestina, salah satunya adalah gandum, Ustazah. Kita di Laju Peduli ada program gandum namanya. Hanya dengan berinfak Rp35.000 saja, kita sudah membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina dengan memberi makan saudara-saudara kita di sana dengan infak gandum tersebut. Alhamdulillah, Laju Peduli dari dukungan para donatur dari masyarakat Indonesia, alhamdulillah hampir setiap bulan kita menyalurkan program gandum itu tersebut kepada saudara-saudara kita di sana. Insya Allah, bayangkan ketika gandum ini menjadi roti, menjadi makanan pokok saudara kita di Palestina, lalu mereka makan, bayangkan anak-anak yatim memakannya, para penghafal Al-Quran memakannya, akan terus mengalir pahala kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Baik, kami persilakan untuk iklan program kita yang ada di Laju Peduli, dan setelah itu sambil kita melihat iklan yang akan ditayangkan, bagi نشكر الحملة الإغاثية في أندونيسيا على كرمهم على توزيع الطحين والخبز في قطاع غزة، ونشكر لكم جزيل الشكر وبارك الله فيكم. Melalui aplikasi Zoom bisa mengirimkan pertanyaannya kepada admin kami Laju Peduli, dan insya Allah setelah iklan ini akan kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Baik, bismillah sahabat Laju Peduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustazah. Yang pertama, Assalamualaikum, Teteh punten mau tanya, bagaimana tapak tilas Teteh bisa berubah 180 derajat betul-betul hijrah secara kafah seperti sekarang ini. Insya Allah bisa jadi inspirasi buat kita semua. Syukron. Jadi beliau meminta pencerahan dari Ustazah bagaimana perjalanan Ustazah dalam berhijrah. Semoga dengan pencerahan ini bisa memotivasi kita semua, menjadi inspirasi, dan semoga bisa menggerakkan hati-hati para saudara-saudara kita semua. Tafadhal Ustazah. Afwan Ustazah, suaranya masih di unmute. Ya, baik. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab pertanyaan tadi, Teteh ingin sampaikan bahwa Teteh bukan orang yang berilmu ya, Teteh bukan seorang ahlul Quran ya, Masya Allah, Masya Allah Sayyidina Muhammad. Tetapi kuncinya adalah talabul ilmi ya, kuncinya adalah terus belajar gitu, terus menggali. Kalau kita berhijrah, pindah dari kehidupan yang sebelumnya kepada kehidupan hari ini, bukan artinya semua dari kehidupan sebelumnya itu kita buang dan tinggalkan. Bukan begitu. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah, dari sejak penciptaannya saja, manusia itu memang diisi dengan kebaikan dan keburukan gitu. Itu udah konstruksinya manusia memang seperti itu. Tinggal manusia itu mau nggak menggunakan
fasilitas yang Allah kasih seperti tadi ya, panca inderanya, akalnya, rasanya gitu, untuk berada di dalam koridor iman. Itu manusianya mau nggak begitu? Kalau manusianya mau, maka tadi dia melangkah cuma sejengkal, Allah itu bisa 1000 langkah datangnya gitu ya. Dia berjalan lambat, Allah tuh bisa berlari gitu ya. Kalau dia mau ya tidak disulitkan sama Allah, dia mau aja, lalu dia betul melangkah. Nah ini yang Teteh coba terapkan gitu ya di dalam perjalanan hijrah yang tadi mungkin Ustadz juga sampaikan gitu. Kalau sudah melangkah ya jangan balik lagi, jangan gitu, sudah melangkah saja terus. Kita mesti memakai konsep berpikir yang sederhana juga. Kalau kita dari kamar mau ke dapur, maka kita mesti melangkah dan terus melangkah dari kamar ke dapur, baru kita sampai ke dapur gitu. Tapi kalau kita dari kamar ingin ke dapur, tidak bergerak, ya kita di kamar terus, nggak nyampe-nyampe ke dapur gitu. Lalu kita di kamar ngelamun, kalau aku di dapur ya, di dapur itu kan ada misalnya ada telur, aduh kalau diceplok diorak-arik, aduh enak deh makan. Tapi kita cuma mikir aja. Yang kita pikirkan tuh benar, bukan sesuatu yang salah. Benar, bisa jadi dalam keadaan kita tuh kita mikir terus gitu, aduh aku tuh belum nutup aurat, aku kan mestinya nutup aurat gitu. Aduh aku tuh belum belajar Quran, padahal aku tuh Islam loh, kitabku Quran, aduh masa aku nggak ngerti ya baca Quran. Tapi kita cuma mikir aja terus ya. Ya seperti itu, kita di kamar mikirin dapur, di dapur ada telur. Telur ini kalau diolah, diorak-arik ya, dibikin pakai masak tomat dimakan, aduh enak. Tapi kita di kamar terus, ya itu nggak bakal terjadi. Kita mesti bergerak dari kamar, mesti melangkah supaya sampai ke dapur. Di dapur kita mesti ngecek, betul nggak telurnya masih ada. Kalau masih ada, cara dimasaknya mesti gimana. Masa langsung dilempar gitu, jatuh, prak, pecah kan enggak gitu kan ya. Masa buka telur diremak gini, ya campur dong telur sama pecahan kulitnya, nggak bisa dimasak juga gitu. Emang ada caranya gitu, dan itu semua kita mesti tunaikan. Begitu pula kita jangan cuma mikir aku pengen hijrah, enggak, jangan, kita harus melangkah gitu. Dan ketika kita sudah melangkah ya kita mesti jalan terus. Kalau dari kamar mau ke dapur lalu di tengah-tengah kita berhenti, duduk dulu di meja makan, ya nggak nyampe dapur, nyampenya meja makan gitu. Betul. Belum sampai ke dapurnya. Nah ini konsep berpikir yang sangat sederhana saja ya, bahwa apabila memang ukhti akhi ya semuanya ingin hijrah, ia mesti melangkah dan mesti menjalani perjalanan itu gitu. Kalau antum dari udah sampai di meja makan terus kemudian balik aja ke kamar, ya nggak sampai ke dapurnya, ya udah nggak sampai, ya itu terserah kita gitu ya. Allah menyerahkan kepada kita karena Allah mengatakan pada surah Fatir 15, banyak sebetulnya tapi ini yang Teteh sering kutip ya, Allah tuh tidak butuh sama kita ya, Allah tidak punya keperluan apa-apa sama kita. Jadi kalau kita separuh jalan mau balik lagi, ya itu Allah sesuai prasangka hamba-hambanya. Allah tidak memiliki kebutuhan kepada kita. Barang siapa yang Allah tidak merubah nasib suatu kaum hingga ia melakukan perubahan, kan udah jelas tuh rumus-rumusnya. Jadi kalau kita dari dari kamar mau ke dapur tapi berhenti di meja makan, lalu dari meja makan kita putuskan balik aja ke kamar, ya Allah juga nggak apa-apa gitu. Kalau kita udah melangkah terus kita di tengah jalan balik lagi, ya udah nggak apa-apa, Allah nggak punya keperluan apa-apa kok sama kita gitu. Dan Allah juga nggak akan merubahnya karena kitanya nggak mau merubahnya. Allah itu zat yang maha kasih, maha sayang, maha adil. Masya Allah, luar biasa. Kalau kitanya nggak mau, nggak dipaksa sama Allah gitu ya. Ya udah, dianya mau baliknya ke duniawi kok, ya udah dikasih dunia sama Allah. Lihat, maha kasih, maha sayang ya Allah. Ya tapi Teh kan katanya nanti ujungnya jadinya dapat neraka. Ya kan, tapi Allahnya ngasih tahu, memberitahu. Barang siapa bekerja keras menginginkan dunia, maka aku berikan dunia kepadanya dengan sempurna. Tidak akan aku rugikan sedikit pun. Tetapi dia tidak mendapatkan bagiannya di akhirat. Nggak ada surga untuknya. Dia ditunggu oleh jahanam. Nah, Allahnya kan terbuka sama kita gitu. Udah open, semuanya jelas ya. Sudah, kalau kita betul memang kepinginnya dunia, balik lagi ke dunia, ya Allah juga nggak apa-apa. Bahkan Allah memberi dengan sempurna.
dikasih sama Allah, punya pesawat terbang, bisa beli helikopter, jadi orang terkaya di dunia misalnya gitu ya. Ya macem-macem deh, pokoknya dikasih semua sama Allah gitu. Tapi kalau tidak beriman kepada Allah, tidak mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan sampai wafatnya tetap begitu, ya nggak punya jatah apa-apa gitu di akhirat ya. Karena dunianya kan udah dikasih semua sama Allah gitu. Maka itulah yang saya berusaha terapkan ya di dalam proses hijrah ini. Dan sekali lagi kata kuncinya adalah pertama thalabul ilmi. Itu apa? Itulah yang, nah, sharing secara personal, karena tadi juga dalam kajian saya teteh menyampaikan bahwa thalabul ilmi mesti menyiapkan waktu, energi dan seluruhnya. Ini jangan dipersepsi dengan, aduh berarti repot dong ya, berarti aku mesti berhenti kerja ya, aku mesti apa? Enggak, bukan seperti itu ya. Nih contohnya kalau dalam perjalanan teteh ya, misal yang teteh terapkan adalah teteh tidak lagi menggunakan televisi misalnya, teteh tidak lagi menonton televisi, tidak lagi membuka televisi, terkecuali amat sangat jarang untuk hal-hal yang memang kita mesti lihat gitu, kita mesti saksikan gitu ya. Tapi kalau sebagai kebiasaan hidup seperti hidup yang sebelumnya, itu sama sekali tidak, bahkan udah nggak menggunakan televisi gitu ya. Nah ini sebagai satu bentuk komitmen gitu untuk tadi melangkah dari kamar pengen ke dapur, mesti melangkah terus. Dan thalabul ilmi kan, thalabul ilminya tuh mesti jalan. Oh iya, mesti nyediain waktu, nyediakan energi. Berarti apa nih hal-hal yang banyak menyita waktu kita, coba itu ditransformasi dulu deh, dipindahkan dulu gitu ya. Waktunya yang biasanya nonton TV misalkan, sambil masak nonton TV, abis mandi goler-goleran nonton TV gitu ya, gak ada orang di rumah nonton TV gitu. Nah ini mesti ditransformasi dulu, diganti dengan apa? Baca Quran lagi, buka lagi Qurannya, buka tafsir ya, baca pelan-pelan gitu ya, berusaha mengkaji, baca kitab-kitab, buku tebal-tebal gitu kan ya. Kalau dulu misalnya ada rezeki yang dipikirin, oh sepatu, oh baju apa, kalau sekarang jangan ya, kumpulkan buku-buku, Masya Allah kalau dikasih rezeki sama Allah gitu kan ya, supaya kita bisa belajar terus gitu. Oh kita dikasih handphone sama Allah, oh berarti mesti download Quran, mesti download hadis-hadis arba'in, oh mesti download misalnya kajian gitu. Pokoknya ya kita yang mesti menjalankan, karena Allah sudah menyatakan Allah tidak merubah nasib suatu kaum hingga ia melakukan perubahannya sendiri gitu. Kita berbuat seperti itu cuma sekedar sebuah proposal kepada Allah, memohon agar Allah melakukan perubahan kepada diri kita dan hidup kita. Karena kita tidak pernah tahu apa yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kita tidak pernah tahu umur kita sisanya berapa. Kita tidak pernah tahu di depan sana ada apa yang akan terjadi. Nah, ikhtiar kita berusaha berbuat yang sesuai dengan perintah Allah, berusaha terus thalabul ilmi ya, berusaha terus zikrullah, ingat sama Allah, banyak ibadah, doa, memohon. Itu tuh ikhtiar kita dengan harapan bahwa apa yang sudah Allah sampaikan itu akan tunai gitu kepada kita. Yaitu apabila di Lauhul Mahfuz ada tertulis tentang perjalanan-perjalanan ujian kita yang berupa kesusahan-kesusahan, keburukan, oh semoga Allah rubahnya gitu ya. Apabila di Lauhul Mahfuz sudah tertulis bahwa hijrah kita ini akan dipenuhi dengan fitnah ya, ujian ini dan itu yang kerimpungan, pokoknya kelimpungan, ya bismillah, semoga Allah akan menguraikan, maksudnya yang kusut itu diurai gitu sama Allah ya. Karena kita nggak pernah tahu memang, tapi hak Allah, dan Allah sudah mengatakan bahwa takdir itu isinya kan susah dan senang, gagal dan berhasil, kan itu isinya. Allah sudah sampaikan ini di dalam Quran. Jadi kita tuh sudah paham yang tertulis di Lauhul Mahfuz, apa tulisannya, apa tertulisnya kita tidak tahu. Tapi kontennya Allah sudah katakan takdir itu isinya susah dan senang. Jadi konten keadaan takdir kita yang tertulis di Lauhul Mahfuz, ya isinya pasti susah dan senang. Bentuknya apa, wallahu alam. Dan kita berharap agar Allah menolong kita. Kalaupun takdirnya berjalan seperti itu, kondisi hidup misalnya diuji dengan kesusahan, dengan fitnah, dengan apa, Allah akan rubah hati kita. Hati yang mestinya bergejolak, marah, kesel, bingung, stres, sama Allah dirubah. Hatinya jadi tenang, hatinya jadi sabar,
hatinya jadi lapang ya, kesusahannya tetap berjalan tapi hatinya tentram, sehingga nanti solusi-solusi itu akan bisa muncul dengan dasar ketenangan hati gitu ya. Jadi Masya Allah ya, itu yang saya coba terapkan saja ya, karena sekali lagi kita hidup di dunia itu bukan untuk membicarakan iman, tapi untuk mengamalkan iman ya. Bukan cuman bicara tentang iman, tapi mengamalkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Mungkin itu, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustazah, masuk ke pertanyaan kedua. Ini hampir mirip dengan yang pertama. Bagaimana caranya bisa istiqomah di tengah kondisi masyarakat yang seperti sekarang ini? Banyak tren fashion yang sebagainya. Saya punya niatan untuk bisa bercadar. Hanya saja saya belum yakin apakah bisa diterima masyarakat atau tidak. Mohon dijawab, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Dipancangkan dulu aja tujuannya. Kalau tujuannya masih masyarakat, kalau tujuannya masih dunia, kalau tujuannya masih pandangan manusia, kita akan selalu terombang-ambing. Karena itu hal yang di luar kuasa kita. Kita tidak bisa mengatur pandangan orang, kita tidak bisa mengatur keyakinannya orang, kita tidak bisa mengatur kepercayaannya orang, kita tidak bisa mengatur orang semuanya harus suka sama kita, harus nerima kita, harus meyakini apa yang kita yakini. Kita nggak bisa mengatur itu. Yang bisa kita lakukan adalah menguatkan keyakinan kita kepada Allah. Udah, itu aja gitu. Itu PR-nya gitu. Dengan yakin kepada Allah, insya Allah seluruhnya akan terkendali. Bukan kita yang mengendalikan, tapi Allah gitu. Ini Allah sampaikan pada surat Talaq ya, ayat 2, 3, 4, 5 pada penghujung beberapa ayat tersebut, karena surat Talaq sebetulnya berbicara tentang talak ya, tentang urusan talak, tapi Allah menyampaikan apa ganjaran atau hasil yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang bertakwa gitu ya, kepada orang-orang yang tawakal. Allah itu akan memberikan solusi ya. Allah itu akan mengirimkan rezeki dari sumber yang tidak diduga-duga. Allah itu akan memberi ampunan. Allah itu akan memudahkan kesulitannya. Allah itu Allah udah kasih tahu gitu. Jadi kuncinya takwa aja sama Allah. Tapi kalau kita pandangannya nanti orang gimana ya? Terus kalau nanti orang begitu aku harus gimana ya? Ya nggak selesai Ukti. Ya, Nabi Muhammad SAW itu nggak memikirkan, aduh kaum kafir Quraisynya nanti gimana ya? Nanti kalau mereka begitu, enggak begitu ya. Nabi itu kokoh menyampaikan risalah Allah gitu. Ya kita kokoh aja dalam menegakkan apa yang memang. Nah, tapi kuncinya sekali lagi tolabul ilmi. Karena ketika Ukti misalnya mengatakan saya mau tutup aurat, tapi Ukti enggak mampu. Kenapa sih? Kenapa sih kita ini muslimah, perempuan Islam ini disuruh tutup aurat? Nanti yang ada malah pikiran kita, kok kita disusah-susahin sih gitu. Ya. Dengan tolabul ilmi kita paham, kita tahu bagaimana perjalanan dunia ini di dalam memperlakukan kaum perempuan ya, dari masa ke masa, dari abad ke abad, selalu menjadi subordinat ya, selalu diposisikan sebagai alat tukar ya, penghibur, pemuas hawa nafsu, tidak memiliki posisi yang jelas di dalam tatanan kemasyarakatan dan seterusnya gitu. Dan Islam datang untuk merapikan seluruh kekisruhan pandangan dan treatment ya, perlakuan, pandangan dan perlakuan kepada kaum perempuan dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Islam yang merapikan dan mempermanenkan, begitulah harusnya memperlakukan perempuan gitu ya. Perempuan mesti dimuliakan, perempuan itu mesti terlindungi, dan perempuannya harus melindungi dirinya karena Islam melindunginya gitu. Dan inilah fungsinya tolabul ilmi ya. Jadi sekali lagi Ukti harus memancangkan dulu apa tujuan Ukti gitu ya. Kalau Ukti berpikirnya nanti orang gini, nanti manusia nanti gitu, ya artinya belum Allah tujuannya gitu. Karena kalau sudah Allah tujuannya, kita justru sibuk menggali pengetahuan tentang perintah-perintah Allah itu gitu. Karena kitanya ingin melaksanakan itu, diantara yang saya tunaikan di dalam proses hijrah ini. Saya tidak mau tenggelam di dalam pandangan orang. Pandangan orang tuh bermacam ragam, omongan orang, aduh udah Masya Allah, Alhamdulillah ya, segala rupa, aduh udah Masya Allah ya. Ya semuanya tuh kehendak Allah ya, omongan orang yang jelek tentang kita, yang
merendahkan, meremehkan kita, nggak menerima kita dan seterusnya, itu semua juga rezeki banget dari Allah ya, itu rezeki. Kenapa? Karena kita selalu berada dalam situasi diingatkan gitu sama Allah, dan itu kan rezeki. Tapi kalau tidak ada orang yang membicarakan keburukan kita, menjelek-jelekan kita, nanti kita rasanya kayak aku sudah soleha, aku sudah baik gitu, aku sudah benar gitu ya, aku sudah, aduh astagfirullah, dan itu menakutkan karena Allah benci, Allah murka kepada orang-orang yang sombong, orang-orang yang ria. Jadi sebetulnya seluruh keadaan kita itu, asalkan kita hadapi dengan iman, maka kita akan tahu bahwa semuanya tuh rezeki, semuanya tuh hanya dua ya, seluruhnya adalah rezeki yang terbagi menjadi dua, rahmat dan hikmah, itu aja dari Allah. Ya kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustazah, ada 2 pertanyaan lagi nih Ustazah, karena waktu asar juga sekitar 12 menit, jadi mungkin kita jawab dengan singkat 2 pertanyaan ini, karena nanti setelah... Ya, dibaca sekaligus saja saya Ustazah. Baik Ustazah. Pertanyaan ketiga dan keempat saya satukan. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, kadangkala kita diberi beberapa pilihan dalam menjalani hidup. Bagaimana cara supaya kita selalu diberikan pilihan yang baik? Kadangkala pilihan yang saya ambil mengakibatkan penyesalan atau salah pilih. Apa ini takdir atau apa? Terima kasih. Ini satu lagi Ustazah, terakhir. Assalamualaikum Ustazah, untuk hijrah hal pertama apa yang harus saya pelajari? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan yang terakhir, Teteh jawab tauhid ya. Harus kembali menguatkan tauhidnya ya, karena tauhid itu akan menjadi dasar bagi penunaian syariat ya, dan akan menjadi dasar bagi kita untuk terus bersabar di dalam mengelola, memperbaiki akhlak ya. Tauhid yaitu yakin kepada Allah ya, kekuatan keyakinan kepada Allah. Tapi bukan artinya kalau kita misalnya dalam proses hijrah kemudian kita kalau gitu aku ikut dulu deh majelis-majelis atau kajian tentang ilmu ketauhidan gitu, lalu kita nanti jangan ikut dulu kajian syariat gitu, misalnya kajian fikih misalnya ya. Enggak, jalankan aja selama insya Allah kesempatannya ada, Allah berikan peluangnya, Allah buka ya. Kemudian kita pun masih insya Allah dalam usia yang produktif ya, tubuh yang kuat, maka jalani semua proses pembelajaran ini. Hanya saja memang dalam seluruh rangkaian kehidupan kita yang harus menjadi fondasi ya, fondasinya apakah fondasi itu bentuknya pada level di bawah, atau fondasi itu berupa pilar, ataukah fondasi itu atap, pokoknya fondasi artinya dia tuh pegangannya itu mesti tauhid ya, mesti tauhid. Kita mesti yakin. Kalimat yang simple, ada Allah, dah ya, ada Allah. Tauhid kita mesti yakin ada Allah gitu. Lalu seluruh kejadian hidup kita nggak boleh kisruh otak kita, nanti enggak, terserah Allah, dah itu tauhid. Dah terserah Allah, biar Allah mau melakukan apa, Allah selalu ada. Kita cukup melihat ke dalam diri kita, introspeksi. Kalau dalam Islam itu muhasabah ya, kita cukup muhasabah lalu perbaiki terus diri kita, karena di dalam diri kita selalu ada kekurangan, kelemahan, kelalaian, kealpaan, keburukan, dosa, maksiat selalu ada. Jadi kita tidak usah sibuk jumpalitan mikirin, orang itu begitu sih, dianya begini sih, dianya enggak. Masuk kembali aja ke diri kita, karena selalu siapapun kita hari ini, bagaimanapun keadaan kita hari ini, kita tempatnya dosa. Jadi banyak-banyak melihat ke dalam diri kita, berbenah, memperbaiki, membersihkan dengan zikir, dengan saum. Mari kita lihat apakah iya di luar Ramadan kita sudah saum rutin, tidak lepas dari saum sunnah. Kalau belum, nggak usah mikirkan orang, nggak usah apa, ayo benahi diri kita. Apakah betul selain Ramadan aku sudah berjuang untuk bangkit menjaga qiyamul lailku? Kalau belum, itu aja kita pikirkan. Apakah betul di luar Ramadan aku sudah sibuk memikirkan kesusahan orang, pengen sedekah, pengen mendistribusikan apa yang aku miliki? Kalau belum, ya itu aja kita pikirkan, kita lakukan. Ayo kita bentuk saja diri kita. Kita belajar tabah, belajar sabar, terus saja diri kita aja yang kita olah gitu ya. Sebab janji Allah ya, barang siapa yang menjaga iman, dia senantiasa berhijrah, dan dia berjihad, maka Allah sudah berjanji. Allah yang akan jadikan derajatnya tinggi di hadapan Allah, dan Allah akan menangkan dia. Ya, dia akan dijadikan kaum yang menang.
Dan Allah akan memberikan ampunan kepadanya, akan memberikan karunia, akan memberikan rahmat ya. Dan Allah akan memberikan kesenangan yang tiada habisnya, yaitu syurga yang Allah berikan sebagai keabadian. Serta Allah sudah tetapkan pahala baginya di sisi Allah. At-Taubah 20, 21, 22. Jadi tugas kita adalah berjuang, jaga iman, menjaga jalan hijrah, untuk senantiasa menjadikan hidup ini jihad, sehingga seluruh ganjaran yang Allah janjikan itu insya Allah tunai kepada kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Tadi yang apa tadi Ustaz, yang ketiga? Yang terakhir Ustazah, langkah pertama yang harus dilakukan dalam berhijrah. Iya, itu udah saya jawab barusan. Yang ketiga tadi terkait dengan bagaimana cara supaya kita selalu diberikan pilihan yang baik. Mungkin karena baik ini kan ada dua, Ustazah ya. Baik menurut kita atau baik menurut Allah gitu. Nah, ya beliaunya mengatakan apakah itu takdir? Beliau membuat pilihan terus kemudian menyesal gitu. Betul. Ya dengan pilihannya itu. Begini Ukhti, saya nggak tahu ini Ukhti atau Akhi yang bertanya, tapi begini, bagaimana caranya agar kita misalnya selalu bisa mendapatkan pilihan-pilihan yang baik? Gini, kita tidak bisa mengatur Allah, kita nggak bisa mengatur Allah, bukan porsi kita. Apa-apa yang bukan porsi kita, jangan kita masuki, nggak akan kuat kita. Mengatur Allah itu sama sekali bukan porsi kita. Jadi kita nggak boleh mikirin takdir sampai gini, kok begini, harusnya kan, mestinya, tapi kan, nah nggak boleh, nggak bakal kuat kita, yang hancur itu kita, ya. Ini saya, ya Masya Allah, Alhamdulillah ya, saya dituntun juga oleh guru ya, oleh kiai saya, Masya Allah. Kita nggak boleh mempertanyakan takdir, kita tidak boleh mengatur takdir, tidak boleh, karena nggak ada kapasitas kesanggupan apapun bagi kita di dalam melakukan hal seperti itu. Kita yang akan hancur, ya. Allah tuh nggak boleh diatur sama siapapun juga. Jadi Ukhti jangan, aku kepengennya tuh pilihan-pilihan yang ada yang baik-baik. Aku kepengennya tuh kalau aku milih tuh dituntun sama Allah, pokoknya pilihannya tuh benar, terus aku jangan nyesel gitu ya. Allah itu berhak memberikan ujian apapun kepada kita. Bahkan Allah menguji Nabi Yusuf alaihissalam dengan godaan zina dari Zulaikha, ya. Bahkan Allah menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan kehilangan seluruh apa yang dimilikinya. Anaknya, cucunya, keluarganya semua meninggal dunia. Hartanya habis, dikucilkan, kena penyakit apa. Itu haknya Allah. Nabi Ayub itu, Masya Allah, Nabi Ayub alaihissalam itu hamba Allah yang beriman. Hamba Allah yang sabar. Dari sejak kaya rayanya, dari sejak suksesnya, berhasilnya, beliau sudah nabinya Allah. Dan beliau itu imannya Masya Allah ya. Allah menyebut ini salah satu kesayangan Allah gitu ya, Masya Allah. Tapi kan Allah punya hak dong mau menguji seperti itu. Nabi Zakaria, Allah punya hak menguji. Hatta Nabi Zakaria berjuang menegakkan keislamannya, beliau kan bagian dari keluarga Ali Imran. Keluarga yang tersisa di antara Bani Israel yang sesat di Baitul Maqdis pada saat itu. Tapi sebegitu perjuangannya beliau untuk menjaga agama Allah, ya kalau Allah nggak mau kasih keturunan, Allah nggak kasih gitu. Jadi kita nggak bisa mengatur-ngatur Allah, ya jangan. Yang kita mesti kerjakan adalah jaga iman kita kepada Allah, dah gitu aja. Jadi kalau Ukhti dihadapkan pada pilihan-pilihan yang membingungkan, kan Allah udah kasih tahu caranya. Ukhti balik ke Allah, Ukhti lakukan istikharah, Ukhti tegakkan qiyamul lail, Ukhti saum ya supaya hawa nafsu Ukhti terkendali. Sehingga ketika Ukhti mau membuat pilihan-pilihan itu, Ukhti berada dalam situasi yang Ukhti menyengajakan diri agar hawa nafsu Ukhti terkendali gitu. Supaya ada tuntunan Allah yang hadir di antara seluruh pilihan-pilihan itu, Ukhti cukup memperbaiki diri Ukhti di hadapan Allah. Oh, aku udah istikharah, aku udah bikin pilihannya, tapi kok ujungnya begini? Karena istikharah bukan artinya setelah kita istikharah, kemudian pilihannya udah paling benar, paling baik, nanti kedepannya nggak ada apa-apa. Takdir hidup tuh bukan begitu. Takdir hidup itu nggak ada yang kita bikin pilihan terus kedepannya nggak ada apa-apa. Ya kalau gitu mati dong. Nggak ada apa-apa lagi di dunia, pindah ke alam barzah gitu. Jadi istikharah itu maknanya adalah Ukhti menyerahkan diri kepada Allah agar pilihan Ukhti itu diridhoi oleh Allah, dan apapun yang terjadi ke depannya, Ukhti akan terus dikuatkan dan ditolong oleh Allah. Maknanya itu, karena Ukhti melaksanakan tata tertibnya sebagai seorang hamba kepada Tuhannya. Kalau setelah pilihannya itu ke depannya, tapi kok jadi begini, ya memang takdir itu bergulir, makanya kita jangan masuk kepada wilayah takdir. Ya udah, kalau jangan menyesal,
kok begini Iran dari keputusan Ukti itu ternyata tidak seperti yang Ukti bayangkan, maka Ukti pulang lagi kepada Allah, Ukti perbaiki lagi diri, Ukti naikkan lagi derajat ibadahnya gitu ya. Terus saja Ukti fungsi kita itu di hadapan Allah hanya mengabdi. Illa liya'budu, cuma suruh mengabdi, menghamba kepada Allah. Sisanya semua nanti Allah yang atur ya. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah asar, maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya yang kita sampaikan dalam kajian ini. Minta maaf lahir batin, selamat berjuang menyelesaikan Ramadan dan meneruskan kekuatan kekokohan iman ini di bulan-bulan seluruhnya serta seluruh sisa umur kita. Jazakumullah khairan teman-teman Laju Peduli untuk ikhtiarnya untuk menjaga umat ya, termasuk juga terus mengawal perjuangan saudara-saudara kita di Palestina, sebab itu juga wilayah perjuangan yang teteh kerjakan sampai hari ini. Semoga Allah menolong seluruh ikhtiar kita. Amin. Mengampuni dan menerimanya. Jangan pernah mundur dan jangan berhenti. Kalau mau ketemu Allah, Al-Ankabut ayat 5. Jalan terus, pelihara perasaan keinginan tersebut, ikhtiarkan dalam amalan hidup kita. Allah berjanji pada waktunya kita akan bertemu Allah, insyaallah. Sekali lagi jazakumullah khairan, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustazah Khadijah atas waktu yang telah diberikan, kesempatan untuk bisa memberikan kajian bersama sahabat Laju Peduli semuanya. Semoga tausiah yang telah disampaikan oleh beliau tadi dapat kita pelajari, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita menjadi insan-insan yang selamat baik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah sahabat Laju Peduli semua, kajian pada siang hari ini menjelang sore hari ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang telah meluangkan waktunya untuk bisa sama-sama menyimak kajian ini. Dan semoga kita terus istiqomah, terus belajar, jangan pernah mundur, kata Ustazah tadi. Apapun yang menjadi tantangan, yang menjadi rintangan kita di depan, terus kita istiqomah, terus kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita menghiraukan apa kata orang, apa kata netizen, apa kata dan yang lain-lainnya. Kita harus terus istiqomah bahwa tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحملة الإغاثية الأندونيسية لتوزيع الخبز على الأسر المحتاجة. بارك الله فيكم جميعا. نشكر الحملة الإغاثية في أندونيسيا على توزيع الخبز للأسر الفقيرة وشكرا لهم جزيلا.